Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 24 Agustus 2020, kita merayakan Pesta Rasul Bartolomeus. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Kita diingatkan supaya jangan menganggap rendah sesama kita. Sebaliknya, rendah hati dan saling menghargai. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan anak kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya jangan menganggap rendah sesama kami, apapun latar belakang orangnya. Tuhan, bantulah kami supaya kami selalu rendah hati dan saling menghargai satu sama lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan menganggap rendah sesama kita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul Yesus Kristus. Nama lainnya adalah Nathanael yang muncul dalam Injil Yohanes hari ini. Dia diperkenalkan kepada Yesus Kristus oleh Filipus, teman akrabnya. Gereja Lutheran, Anglikan, dan Katolik merayakan pestanya pada hari ini, 24 Agustus. Bartolomeus bukanlah seorang nelayan seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan Filipus. Ia seorang petani berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari danau Genesaret. Bartolomeus digambarkan sebagai seorang yang jujur dan tulus, bahkan oleh Yesus dia disebut orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pada hari Pentakosta, oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Menurut Eusebius, sejarawan gereja, Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Bangsa Armenia menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka, karena dialah orang pertama yang menobatkan mereka sehingga mati sebagai martir Kristus. Selain berkarya di antara orang Armenia, ia juga berkarya di Mesopotamia, Kurdi, Irak, Babilonia, Kaldea, Arab, dan Persia. Kita mohon Santo Bartolomeus untuk mendoakan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang sedikit mengganggu pikiran dan perasaan saya di saat saya merenungkan reaksi Bartolomeus pada saat Filipus menceritakan kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa
dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Mendengar berita itu, Bartolomeus atau nama lainnya Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Mengapa Bartolomeus berkata demikian? Ada apa dengan Nazaret? Menurut penafsiran kitab suci, Nazaret adalah satu kampung kecil yang tidak terlalu terkenal di zaman itu. Banyak masyarakat sederhana yang hidup di sana. Ada jualan kecil-kecilan, termasuk perabot rumah. Tidak ada orang hebat seperti Nabi datang dari Nazaret. Karena itu Bartolomeus merasa ragu kalau ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Bartolomeus begitu cepat menghakimi. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi yang menarik dari tingkah laku Bartolomeus adalah dia tetap mengikuti ajakan Filipus. Mari dan lihatlah. Filipus menghendaki agar Bartolomeus mengalaminya sendiri. Siapakah Yesus itu? Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus sudah merubah konsep pemikiran Bartolomeus. Bartolomeus bertobat dan mengikuti Yesus Kristus. Pribadi Bartolomeus sudah menjadi model suatu perubahan diri. Dari keraguan menjadi kepastian. Dari sikap sombong menjadi rendah hati. Tekad dan semangat mengikuti Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Sungguh, jika kita bertobat, kita akan melihat hal-hal besar daripada apa yang kita imani. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jangan menganggap rendah sesama kita. Sebaliknya, hormatilah dan hargailah sesama kita. Semoga pengalaman hidup Bartolomeus sudah menjadi satu inspirasi untuk kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu membantu kita agar kita selalu rendah hati dan saling menghargai sesama kita. Kita mohon Santo Bartolomeus dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.